kayak gimana sesak gitu? itu, sesak Nggak bisa nafas gitu. itu. Iya, kalau tuh yasinan kayak berjanjinan mesti kok nggak kuat, kayak sakit loh. Terus mesti kan pernah sampai dibawa UGD langsung tengah malam. Kira itu kayak penyakit medis kayak gitu ya. Jadi bapakku dibawa ke UGD, nggak ada apa-apanya, sampai diperiksa 2 kali 3 kali nggak ada apa-apanya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Media, Hai. bergabung bersama kami Salimnan di acara Jajanan Jagung-Jagung Berwawasan. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh salah satu santriwati Nasuhiyah yang insya Allah memberikan cerita inspiratif dan menjadikan motivasi bagi kita semuanya. Beliau Masya. adalah Mbak Diani Alfiani. Halo, assalamualaikum teman-teman. Beliau diundang itu pastinya ada sesuatu kan ya. Penasaran Apa ya? pastinya. Gini ya, Mbak Diani itu mau memiliki kisah inspiratif di Masa? mungkin di perjalanan hidupnya. Ya udah, kita perkenalan dulu aja ya sama Mbak Diani. Ayo, Ya. Mbak Diani diperkenalkan dirinya gitu. Mulai dari mana? Terserah Mbak Diani. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Alfiani. Bisa dipanggil Diani ataupun Alfi, terserah. Bisa dipanggil sayang? Enggak dong. Ya. Terus TTL, tempat tanggal lahir Ya. 7 Maret 1999. Kenal. Enggak, masih muda. Kita itu cuma beda 3 Tiga. tahun. Oh, masih muda. Jadi Iya. kakak Diani gitu. Iya. Terus lanjut. Terus alamat saya Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Yuk main ke Kayen. Oh, diajak main nih. Ayo, udah lanjut. Ada apa nih? Apa? Apa? Lanjut. Mau diperkenalkan lagi apanya Terus. gitu. Sekarang lagi ada kesibukan apa gitu? Enggak sih, cuma sibuk. Apa? Sibuk apa? Wah, skripsi. Oh, sudah skripsi, guys. Sudah skripsi. Oh, jurusan apa? Jurusan PAI. Oh, PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Oh, calon cikgu Masya Allah. gitu ya. Itu bisa diceritakan TK-nya, pendidikannya di mana saja gitu. Pendidikan saya di LA apa sih LA? Masa lupa sih sama pendidikannya. Berapa tahun ya guys? Ya udah lama ya, maklum ya, udah tua ya bun ya. TK saya di desa sendiri, LA Carian. Iya, terus MI-nya juga sama di yayasan itu, MI Khairiyah Carian Kayen. Terus MTS-nya ya sama di desa. Yaitu Sambil modal? MTS. Enggak, MTS-nya ngaju. oh, MTS, ngaju terus dari rumah gitu. Iya. Diantar siapa? diantar bapak. Oh, bapak tercinta. Iya dong, Oh, kasih tepuk tangan buat bapak. Sudah pertama kali. Terus ayahnya ya di Kayen tapi beda desa, cuman sak kecamatan. Oh, satu kecamatan. Ya, Terus situ SMA-nya? ya juga saya mondok juga. Sudah mondok mulai apa Enggak, MTS SMA? Alia. Oh, Alia. Ya. Terus sudah selesai situ, terus di sini deh di Kudus. Di Nasuhiyah tercinta. Iya dong. Oh. Kamu tahu nggak asal mula saya di sini? Nggak tahu gimana. Itu ceritanya kan Hamid 1 PBAK. Ya. Aku izin ke bapak ngekos PBAK. Dibolehin. Tapi sampai sini justru
di daftarnya di pondok. Kaget dong ya. Ya itu ceritanya kok bisa gitu. Kenapa? Nggak tahu. Udah langsung mandek aja. Wah, dia ini gak siap. Terus gak bawa baju cuma 3. Terus gak bawa Quran, gak bawa semuanya. Nah, terus Gak tapi bawa. tetap di Ya, kos langsung atau di pondok? sini, Langsung di pondok. daftar di dalam tuh. Iya. Terus langsung mondok. Berarti barangnya ya dibawa cuma baju 3, nggak bawa Iya, apa-apa nggak gitu. bawa apa-apa, cuma sabun itu doang. Quran nggak bawa, mukena bawa tapi tetap nganu potongan gitu. iya, iya. Terus aku tidur ya itu di pojokan gitu. Kasihan sih. Nggak punya bantal, nggak Lah, punya apa, nggak Iya punya terus selimut. tidurnya Ya itu ya di nganu. nggak ada bantal, nggak ada selimut. Dipinjemin baba itu makan ya aku nggak makan, aku isin. Izin kenapa? Isin nggak ya bagaimana ya ini mau cuma ditawani tidak isin aku masih tak malu-malu kan masih baru Iya. ya. Terus kesibukannya kesibukan saat ini selain skripsi sama di pondok, Mbak Diani hafidhoh menghafal gitu? enggak dia nih tuh pernah berkeinginan menghafal. Iya, Punya tapi celengan, tapi ketika aku bilang ke ibu bilang gini, nek kalau ngapalno Quran ku kudune ngerti artine ngono. Terus sanggup ngerti dua-duanya secara bersamaan. Terus aku bilang boten. Terus ya wis dimantepno sik ngono toh. berarti Terus pas kuwi terus aku mantep pengen, tapi ibuku tetap gak kepengen loh. Terus jadinya gak jadi, tapi aku pernah disemak oleh ibuku. dia udah punya berapa celengan itu? Rahasia dulu. Rahasia. Kenapa berarti aku gak dilanjutin karena masih ragu gitu? Enggak, waktu aku belum menyetujuinya. Oh, tapi Buku. masih sampai sekarang masih diteruskan, masih dihafalin gitu, jangan sampai hilang ya Mbak Ya, Dian insya ya. Allah. Kalau bisa ditambah Ya, terus minta doa sama orang tua semoga diberi izin untuk hafidhoh. tapi umurnya sudah tua. Enggak ada yang ilmu udah tua. Kalau mencari ilmu tuh enggak ada Ya sih, kan. enggak ada habisnya selagi Iya. masih hidup di dunia Ya gitu. kan mencari ilmu kan dari Bandulan sampai yang Lahat. Betul kan? Iya betul sekali. Terus Mbak Diani tuh pernah minder gak sama keadaan saat ini? Maaf ya Mbak ya. ya nggak apa-apa, Maksudnya santuy. tuh, santai bawa santai aja ya. Iya. Maaf ya. Kan Mbak Diani gimana ya? Unik sendiri ya. gini. Masalah fisik itu Iya. kan berbeda sama Iya. yang lain. Itu pernah merasa kayak aku kok berbeda sih sama yang lain gitu. Pernah. Nggak sama. Kenapa aku nggak sama seperti dia? Kenapa aku berbeda sendiri gitu? Pernah. Itu kenapa? Kayak pernah ada yang ngomong, dia nih kamu kayak gitu, aku nggak mau aja di temanmu kayak gitu. Kalau teman mah semua baik. Ya semuanya berteman, tapi ya yang namanya kan kadang kan antara kuiku sih Gimana? biasa aku gak bisa menerjemahkan bagaimana nih. Nggak apa-apa. Kayak ikhlas ngontoni aku ngono lho, kayak ikhlas ya kayak ngono, Berarti temannya tuh nggak kayak ya dikancani tapi ku gak ngerasa aku ki kui Nggak tidak merasa berbeda juga ada yang tidak. memanfaatkan gitu sih namanya teman. Terus kayak cuman ngacani bekal saake juga ada ya, banyak lah gitu. Yang membuat Mbak Diani percaya diri sampai sekarang itu apa ya? Percaya diri ya percaya, tapi ini pamannya ngerti wongku jadi sikil untung ya Allah makasih nih aku harus dia kabeh walaupun aku ini tapi aku harus dia kabeh Ya, lengkap semua lah. itu harus disyukuri kan ya. Ya
Nah, denger-denger nih ya, katanya tuh Mbak Dia ini punya Apa? karya. Enggak. Gini, bentar ya. Ya benar, gimana? Dia tuh punya karya sebuah novel gitu. Boleh di-spill gitu, Mbak. Mungkin nanti dari sahabat media bisa membaca novelnya, kan bisa jadi tambah banyak readersnya, terus Iya ada sih. penggemarnya banyak. Nanti kalau udah banyak yang membaca kan bisa dibukukan, bisa nanti diseriskan kayak yang di kayak seperti seri-seri sekarang kan banyak ya sih. benar. Coba diceritakan awal mulanya bisa membuat karya tulis novel itu gimana gitu. Awalnya kan itu membaca novel Dari mana itu, aplikasi atau buku? dia di sebuah aplikasi Kenapa namanya. nggak novel di buku aja? Soalnya itu malah mengantuk. Kalau Ya, membaca kan mesti mengantuk toh. Ya sering aku juga kayak gitu. Ya sama manusia itu sama gitu. Ya terus. Terus setelah tuh membaca terus kok seru sih gawe novel. Terus aku mencoba yo namanya pengarang tuh aku yo ada gak namaku sih, nama teman-teman lah. Itu judulnya apa, bisa di-spill gitu, dikasih tahu. Judulnya- Jangan dipendem aja biar tambah yang tahu sama. Apa ya? Soalnya saya lupa ya. Apa sih? Tahu kayaknya sendiri kok lupa itu. Panjang kali lebar kali tinggi. Apanya yang panjang kali lebar? Judulnya. Judul kok panjang kali Enggak sih. lebar? Saya Apa-apa? judul skripsi. Enggak. Judulnya apa sih? Apa sih? Pokoknya tentang cinta. Tentang cinta seorang ini berarti bucin. Oh ini kayaknya ya. Apa sih? Cinta monyet. Cinta Iya, monyetku di masa MTS gitu kayaknya ya. Cinta monyetku di masa MTS. Oh, berarti Mbak Diani waktu MTS itu pernah memiliki cinta apa ya? Enggak. Oh, enggak sih. Ya, Itu inspirasi dari mana gitu? ya enggak. Kayak gini kayak tiba-tiba kayak nek menang terus bayangno gini udah ini langsung mau cerita tak ngono udah ini aku langsung membuat Udah selesai atau belum ini? belum soalnya mau aku perbarui yang pertama, terus yang kedua menuju kui tahap kedua kayak dikontrak apa sih itu kayak Dikontrak dari Ya, Kak, ini kan ini di aplikasi ya? ya kayak dikontrak gitu, jadi nanti insya Allah dapat uang, tapi ya menuju itunya kayak ada ya kata-kata yang kurang gitu Itu kayak jadi belum jadi. jadi belum. Jadi Terus harus direvisi dulu gitu. ya dibenahi dulu yang salah, kata mana yang salah gitu. Terus ya lumayan sih yang Udah membaca pembacanya ya berapa nih? Udah berapa ribu? kayaknya 13.000 Oh, berapa gitu. udah banyak guys. Jadi Ya rekomend nggak banget nyangka ya. kan, nggak nyangka kan, padahal hasil iseng-iseng jadi gitu. Oh, iseng-isengnya dia itu berhadiah, sedangkan iseng-iseng saya itu Tapi kadang males sih buatnya kayak mager gitu ya. Iya, Sekarang pasti kan mager ya. kita itu ya ada magernya gitu sih. Iya, kadang gini berpikir aku buat novel kok aku padahal ono tugas lebih penting skripsi kok ngapa aku buat novel ono loh, mending nggak apa-apa, diselesaikan itunya dulu kok, baru fokus ke itunya. Itu mana? Apanya? Itu mana gitu. Yang pertama itu harus fokus ke Fokus skripsi ke dulu. skripsinya dulu ya. Iya. Terus kok kalau sudah selesai baru ke novelnya itu tadi. Jadi ini sementara break dulu Fokus, dari ya. dari novelnya, mau fokus ke skripsi dulu. Iya, skripsi. Udah selesai atau belum nih skripsinya? Belum doakan ya guys. Iya, Aku doakan juga males-malesan ya. Itu yang sulit malesnya. Minta ampun. Terus itu ya alhamdulillah sudah sedikit penonton. Ya nggak nyangka. Kok besok semini sih? Ngono loh. Gak nyangka gitu kalau bakalan rame gitu ya. Gitu. Tuh, silahkan dibaca. Oh, sobat media bisa dibaca ya. Tapi coba yang dulu ya. yang udah punya aplikasinya. Aplikasinya Novel Tune.
Oh, aplikasinya Noveltune. Terus judulnya apa tadi? Cinta Monyet itu di bahasa MTS. Iya, ya gitu ya. Bisa dicari, nanti bisa dibaca biar Mbak Dianinya itu seneng, terus banyak yang mengenal dan mengetahui novel karya dia gitu. Nanti bisa di Siapa? kalau banyak readersnya kan nanti bisa dinovelkan, di pembukuan gitu. Nanti Terus bisa diserieskan juga. Iya, Semoga jadi apa sih aja. penulis novel gitu ya. Amin. Karena sebuah perkataan adalah doa. Amin. Terus yang ini semasa perjalanan ini tuh ada kesan yang cerita kenangan baik buruk pasti kan ada. Nah, bisa diceritakan yang buruk mau atau yang baik dulu ini? Buruk lah. Oh, yang buruk dulu ya. Ya. Apa itu? Kenangan buruk. Ya. Kenangan yang buruk itu, cerita buruk yang mungkin bisa apa ya? Mbak Dian itu trauma atau gimana gitu? Gak trauma sih, cuman kaget doang. Kaget kenapa? Gini loh. Pada zaman dulu ya. Enggak. Pas ya corona yang baru tahu pandemi baru gitu. ini. Aku kok mengetahui kenapa aku ini. Kenapa aku agak mengetahui saat itu. Kenapa aku ya anti takdir ya. Kenapa aku gini maksudnya? Kenapa aku diciptakan ini loh? Ya, anti takdir. Iya. Yang pertama pasti takdir. Kan mesti ya kui anti takdir. Tapi kenapa kok mau kui jahat sih kok ambil aku kok gak salah. Aku kok kakek metu di dunia kok asem di ngono. Ceritanya gimana? Mungkin ya ada yang gak suka sama bapakku, kan biasa toh. Terus kayak ono sing ngebokno bisa nih gue memasukkan jin lo kayak PC. Oh, kayak di apa sih namanya? Apa ya? PC. Bentar. Kayak diguna-guna. Ya, gitu. guna-guna. Terus? Lah, gue iki, aku metu, terus sing didokone lagi gak bapakku tapi aku. Kenapa kok aku? Kenapa kok aku sih? Padahal kan aku gak salah ya. Jangan kan aku agak metu no dunia iki. Kenapa kok aku? Kenapa kok kau ngeyo? Oh, terlalu. Gak. Terus Kenapa? itu kayak gimana Kok jahat gitu? kenapa? Iya sih orang tuaku. Tapi kan gak harus semua kan gak harus di kono loh. Kayak Enggak. tetangga Mbak Dian itu ada yang iri sama Mbak Dian. Nggak tahu katanya tuh. Wah aku kawan aku gak ibuku kan sakit. Terus bapakku punya kenalan itu kan temannya bapakku juga sakit. Terus temannya bapakku tuh periksa kayak berobat gitu loh, berobat di orang yang tahu, tapi nggak orang pintar, nggak dukun, nggak apa gitu. Ya, Dia yang tahu kayak ya kayak gitu no. kayak gitulah. Hal-hal gaib. Terus kan temannya bapakku tuh menyarankan itu, terus tuh itu orang yang menambani apa yang berobatin, misal si A, saya tuh datang ke rumahku. Itu yang nambani itu dua, yang satu anak kecil, yang satu orang dewasa. Orang anak kecil kalau melihat aku takut, nggak cuman dia yang takut tapi aku yang takut, kayak aku kalau sama dia bisa cilik loh. Tapi aku nggak tahu itu, mungkin yang di dalamku takut dengan itu ya, aku nggak tahu ya. Terus ibuku tanya aku kenapa kok ngene tuh, terus cilik itu bilang anak kecil itu iki ano 3 bangsa gitu di dadaku sama itu sama aku hidup dia ada di aku. Terus saat itu aku nggak tahu, aku baru tahu terus diceritani itu ada orang yang enggak ini kok kuwi bangsa telu kuwi
wong wedok kuwi didokno dadaku. Dan selama itu aku kayak sama aku dadaku kuwi anjing loro terus tiap kalau di pondok malam Jumat mesti umat kayak gimana sesak gitu? itu sesak Nggak bisa nafas gitu. itu iya kalau tuh yasinan kayak berjanjinan mesti kok nggak kuat kayak sakit loh terus mesti kan pernah sampai dibawa UGD langsung tengah malam Dikira itu kayak penyakit medis kayak gitu ya. Jadi bapakku dibawa ke UGD nggak ada apa-apanya sampai diperiksa 2 kali 3 kali nggak ada apa-apanya terus malah kadang sampai periksa di Pati ada yang bilang gini dadanya cilik ya anjir cilik Ya kan orangnya kecil masa dasarnya besar gitu. Iya. dadanya tuh gimana ya anjir ya cilik ya dadanya cilik masa Iya bener sih kan dadanya dia kayak apa bentuknya ya kan Iya. kenapa harus terus orang sih ngomong dokternya dia bilang bagitunya kecil ya anjir kecil ngomongnya cilik masa hidungnya kecil kan nggak masuk akal ya nggak bisa dideteksi semua dokter sampai dibobat dia kayak tukang gak cuman anu doang tuh dokter gak cuman orang pintar juga tapi ya nggak ada itu nggak dibuang kan kalau nggak dibuang kan nggak tuh toh Tetap masih bisa masih gitu. nah, terus saya itu langsung gini ibuku minta ini ben dibuat soalnya kan ganggu aku kecil masuk waktu terus itu berarti dari kecil. dari lahir iya makanya kenapa sih kok aku agak metu dunia iki lho agak wae iso ngelihat kenapa langsung didokoki ngono Oh berarti terus kan udah dari lahir taunya ada penyakit itu sejak kapan? ya nggak penyakit sih kayak ibuku sudah berusaha kayak waktu kecil ya Berarti waktu kecil tuh udah sering kayak sakit-sakit kayak gitu. ya sakit terus kayak ibuku nggak ya anak aku cilik tapi kan jenazahnya kan mesti bakal mati toh sampai ibuku orang tua aku bener-bener biasa wes gawein aku gak pernah berusaha kayak wong ngomong gawein iki anakmu dua bebekno iki wes semuanya dijelajahi susu hero susu apa mesti dijelajahi kabeh vitamin ya wes kabeh terus sampai digawein kamu renang terus digawein olahraga terus tuh kok alat olahraga kuwi kabeh saran wong-wong kuwi dilakoni. Berarti awalnya tuh Mbak Dian itu normal, cuma Iya. perkara diberi itu terus jadi tidak bisa berkembang normal seperti yang lain terus ibuku gitu. tanya ke anak kecil itu iki iso dibunuh gak toh mau cilik kuwi adik kuwi mau ngomong gak iso mbetin saged soalnya wis anjing ini terus seketika langsung dunia aku untung bener-bener untung Sabar ya Mbak Dian nih, pasti semuanya itu ada hikmahnya. Kita ambil hikmahnya saja, yang baik-baik saja, yang lalu udahlah berlalu gitu ya. iya sih tapi kenapa apa salahku apa salah orang tuaku Oke, terus udah ya sedihnya udah dulu pas kita. itu udah dibuang terus kan kalau dibuang kan kadang nganu agaku gak isa edan apa gak nek dibuang ngono sampai ngono toh terus tadi aku bilang buatan terus akhirnya dibuat kuwi dibuat aku coba gak men Ya, diamankan dibuat kan gitu lah. biasanya nggak nonton di TV kan ada kesurupan dan akhirnya muntah-muntah ya aku mikir loh kok aku gak popo ya dibuat aku gak muntah kok aku gak muntah gak kesurupan kok aku meneng ae ngono piye buat kok wis ilang aku ya bingung ya aku mikir kok wis ilang terus dibuat kok aku gak bener TV kan sopan ngono Iya. ya aku gak sih aku Udah membayangkan ya nanti kalau dibuang kayak gini kayak takut gitu. terus kuwi terus wis dibuat ya wis ke ono kalau sepuluh ditakuti ya wis kuyung wedok kuwi 3 jari ini seneng kene aku dadaku yo
gak ngerti kuwi asli kepiye, wong kuwi sapa gak ngerti. Kuwi terus tuh. Terus kan itu terus hal pertama tuh, terus yang kedua saat aku Alia, adikku MTS, adikku isen ngakoni aku. Gak nganggep aku mbak, atau dia kemauan bayu isen nurun di mbak kayak aku. Terus bener-bener apa sih adikku kok jadi gini, kayak isen nurun kan jenenge biyu jenis aja kan dia ngono sih masuk isen ya paling. Terus ibuku ngandani iki mbak Yumu apa kok isen. Terus mungkin pas dia kal terus nggak isen malah melindungi banget saya ini, jaga melindungi. Sekarang adiknya jangan nakal biar aku kayak cah cilik biasanya mbak juga ngono terus langsung adik bertindak. Yang sekarang jadi superhero iya, gitu. Superhero. Nah tadi kan udah cerita yang mungkin cerita buruknya gitu, yang terus sekarang cerita manisnya, kita cerita yang manis-manis gitu. Ya saking banyaknya ya cerita manis jadi lupa. Banyak Tapi sekali. itu enggak sih, cuman manisnya itu terima kasih untuk kedua orang tua aku yang ikhlas menerima aku, mengasih semuanya, Ya. baik itu materi ataupun apa, pokoknya terima kasih semuanya dan menyayangiku, menganggapku ada. Ya, dan terutama makasih untuk diri sendiri terima karena kasih sudah kuat sampai saat terima kasih ini untuk diriku. menghadapi semuanya dengan ikhlas ya, Mbak. Harus ikhlas ya. Sebenarnya itu kan insyaallah. udah ada porsinya sendiri Iya, gitu, jadi ada caranya kelebihan dan tapi- kelemahannya sendiri-sendiri. Iya. Pokoknya semangat untuk Mbak Diani. Semangat. Semangat, kasih semangat sobat media untuk Mbak Diani. Semangat. Semangat ya, pokoknya semangat terus gitu. Terus, Dari apa? ya udah. Udah. Mbak Diani passwordnya apa? Es teh. Mbak Diani tuh suka banget sama es teh manis. Makanya orangnya Enggak, sekarang tapi jadi nggak suka manis. Oh, gak suka manis. Terus sukanya itu tehnya kayak gimana? Ya itu teh diminum. Dia enggak. Ya Dia diminum. gulanya enggak diaduk, tapi kalau sudah manis terus udah enggak aku minum karena udah manis. Karena orangnya kan udah manis. Manis dari mana? Manis tahu. Enggak. Terus dah. Udah. Oke, ini kan udah semuanya kita bahas Ya, dari terima kasih, cerita Baba. inspiratifnya Mbak Diani. Terima kasih, Awal Baba. dari udah perkenalan, pasti udah tahu kan ya. Terus udah ada cerita manis pahitnya, ada karya-karya dari Mbak Diani gitu. Yes. Kan udah semuanya. Terima kasih. Jadi pesan Mbak Diani untuk sobat media hari ini itu apa? Ya tetap bersyukur. Gini Ya, kata bersyukur. bapakku ya. Ya. Gini, ana wong ngenyek kuwe padha karo ngenyek Allah. Soalnya aku ciptaan Allah, Allah, jadinya gitu. secara otomatis langsung ngenyek Allah. Tuh Iya. pesan bapakku waktu kecil. Itu terus ya aku ingat-ingat sampai sekarang jadinya ana wong ngono yo. Ben ngomongnya pada wae ngenyek Allah. Kan gak ngenyek aku. Wong aku padha kan Kan Mbak dia Diani langsung ciptaan ngecek. Allah. Iya, Terus kalau kan dia langsung mengejek ciptaannya berarti mengejek mengejek yang Allah yang mencipta. yang membuat tuh. berarti intinya semua orang memiliki porsi masing-masing. Dia memiliki kekurangan tapi juga memiliki kelebihan. Jadi Iya, kita nggak tahu kelebihanku apa. ya nggak tahu. lebihannya banyak sampai nggak tahu mau yang diceritakan yang mana gitu ya. Iya. Itu jadi jangan insecure, banyak bersyukur, kurangi insecure. Wih, Karena semua kelebihan kata-katanya. ada kekurangan. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan pastinya beda-beda cerita Iya yang dong. sangat mungkin Kalau unik saya dan menarik kalau ya. saya sendiri kan membosankan, masa saya enggak terus gitu. Oh gitu, enggak bakal bosan sama Mbak Diani Nggak manis bosan ini. dong, tapi masa
masa temanya itu kan bosan. Ya nanti kalau kapan kalau diundang lagi mau sih? Insya Allah jika belum boyong dari sini. Boyong. Nggak tahu. Boyong. Gak usah di sini aja nemenin aku gitu. Ya, Insya Allah. Oke, Mbak Diani passwordnya dulu. Teh. Mani. Ayo Mbak Diani kita ucapkan sampai jumpa lagi di Iya, podcast sampai jumpa. ini jajanan dengan. Terima kasih ya udah mengundang saya. Iya, Terima kasih banyak loh. Padahal kan ceritanya gitu-gitu aja. enggak, sangat inspiratif banget dan memotivasi banget. Terima kasih untuk Mbak Diani telah menjadi apa ya? Apa? Menjadi Motivator. motivator lah, menjadi motivator bagi sobat media. Wih, tapi udah. Udah, bener udah. Insya Allah. Ucapkan sampai jumpa lagi bersama Salina.